Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Ningrum, NIM 2018-3105 dari kelas PGSD 5C. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas pelajaran kelas 4 semester 2 tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku. Dan materi pertama yang akan kita bahas adalah materi PPKN. Oke, sambil dibuka LKS-nya ya. Materi PKN di tema 8 ini kita akan mempelajari materi tentang keragaman yang ada di suatu individu atau keragaman yang berada di dalam diri seseorang. Keragaman karakteristik individu. Seperti yang kita tahu, kita sebagai manusia memiliki keragaman karakteristik karena kita adalah pribadi yang unik. Antara satu orang dengan orang yang lainnya itu pasti berbeda. Meskipun dia kembar, sekalipun itu pasti ada perbedaan, entah perbedaannya ada di fisiknya, ataupun ada di sifatnya, ataupun ada di hobinya, pasti mereka memiliki perbedaan. Nah, coba teman-teman perhatikan lingkungan sekitar, ya, atau mungkin di keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, pasti secara tampilan fisik atau sifat ada perbedaan. Nah, karena setiap individu itu memiliki dua karakteristik. Yang pertama ada karakteristik bawaan, dan yang kedua adalah karakteristik lingkungan. Karakteristik bawaan itu apa sih kira-kira? Yang dinamakan karakteristik bawaan itu adalah karakteristik atau ciri yang dibawa sejak lahir. Dan jadi ketika bayi itu lahir, bayi itu sudah membawa karakteristik itu. Seperti bicara, warna rambut, atau warna mata pun juga bisa, jenis rambut. Biasanya karakteristik bawaan ini berkaitan dengan karakteristik fisik atau penampilan fisiknya. Dan sedangkan untuk karakteristik lingkungan, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar di mana ia tinggal, dari mulai ia kecil sampai dewasa. Nah, keragaman karakteristik yang ada di suatu individu itu tentunya bisa berupa keragaman fisik. Kalau keragaman fisik itu bisa, contohnya adalah di badan, contohnya adalah di hobi, dan juga keragaman sikap. Kita akan membahas keragaman karakteristik fisik atau keragaman yang ada di tubuh. Seperti yang kita tahu dan juga teman-teman perhatikan di sekitar kita. Contohnya, keluarga kita, guru, saudara, pasti memiliki fisik yang berbeda. Ada yang bentuk mukanya bulat, ada yang mungkin agak lonjong, oval, ataupun warna kulitnya juga berbeda. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, coklat, dan warna rambutnya pun juga bisa berbeda. Ada yang rambutnya keriting, lurus, bergelombang, ikal, kribo, dan kemudian ada tinggi dan berat badan. Contohnya, ada perbedaan tinggi dan berat badan itu apa? Ada orang yang tinggi, ada orang yang tidak terlalu tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang gemuk. Dan itu semua adalah keragaman fisik, karena itu ada dalam tubuh kita. Nah, keragaman fisik ini kan anugerah dari Allah ya. Jadi sudah merupakan pemberian dari Allah, terutama kaitannya dengan warna kulit, bentuk muka, warna rambut atau bentuk rambut, dan ada pun tinggi dan berat badan. Jadi meskipun kita berbeda-beda, kita harus saling menghargai. Tidak boleh ada yang namanya menghina, terutama menghina fisik seseorang. Bullying, membuli teman kita mungkin karena dia berkulit gelap, atau kita menghina teman kita karena dia gemuk, ataupun karena rambutnya keriting, itu tidak boleh dilakukan. Kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita membahas yang kedua. Tadi keragaman fisik sudah, sekarang keragaman sifat ya. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda. Ada juga sifat yang dibawa sejak lahir, disebut juga sifat bawaan, dan ada juga sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Nah, sifat, coba kalian perhatian sifat kalian masing-masing. Kita memiliki kemungkinan memiliki sifat yang baik dan ada juga sifat yang buruk. Sifat yang baik harus kita pertahankan dan sifat yang buruk sebisa mungkin kita hilangkan. Jadi yang dipelihara adalah sifat yang baik-baik aja. Kalau kita menyadari kalau kita memiliki sifat yang mudah marah contohnya. Nah, wah saya kok mudah marah nih. Nah, sebisa mungkin kita menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Oke, terus selanjutnya kita bahas keragaman kegemaran ataupun hobi.
Nah, khususnya ini dalam keluarga. Nah, coba kalian perhatikan keluarga kalian, ayah, ibu, kakak, adik, ya. Mungkin ya di dalam satu keluarga memiliki keragaman kegemaran. Ya, kita pun memiliki kegemaran yang berbeda. Mungkin kita gemar membaca, sementara kakek kita gemar bermain musik. Kemudian ayah kita mungkin gemar bersepeda, ibu kita gemar memasak. Nah, semua individu atau anggota keluarga memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Kegemaran itu adalah suatu aktivitas yang bermanfaat atau yang disukai. Pastikan kegemaran atau hobi kita adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, jadikan sesuatu yang bermanfaat itu sebagai hobi. Coba kita lihat, apakah kita masih hobi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, lebih baik ditinggalkan saja. Oke, perbedaan kegemaran bisa membawa manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai, dan mendukung agar selalu rukun dan harmonis keluarga kita. Perbedaan kegemaran itu bukan suatu masalah, justru itu bisa menjadi suatu berkah. Karena kita bisa saling mendukung, saling menghargai, dan ada manfaatnya. Misalnya nih, ibu kita gemar memasak. Nah, jadinya di rumah mungkin banyak makanan yang enak dan lezat. Ataupun mungkin kakak kita gemar menyanyi. Nah, di rumah bisa ada yang menghibur. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas adalah keragaman yang berada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu memiliki keragaman budaya, suku, ras, agama, dan ataupun keragaman yang lainnya. Perbedaan yang ada itu seharusnya tidak menjadi masalah, justru itu menjadi perekat ya, membuat kita semakin bersatu. Seperti semboyan yang ada di Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita tetap Indonesia, kita rakyat Indonesia, kita warga negara Indonesia yang saling menghargai dan saling menghormati antar perbedaan. Nah, dengan memahami keragaman yang ada, kita bisa menambah wawasan, meningkatkan kerukunan dan rasa toleransi atau rasa bersama. Ya, oke. Nah, selanjutnya, sikap apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga keharmonisan? Yang pertama, kita harus selalu berpikir positif. Yang kedua, adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat. Menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, bersikap ramah. Oke, itu saja materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini di kelas 4 semester 2 tema 8. Sekian dari saya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama.